Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and welcome to Geothermal 101. This event is a series which mainly talks about the basic of geothermal energy so that it will increase our knowledge and understanding in geothermal. In this first series, we will talk about the basics of geothermal geology. Geothermal 101 is the geothermal discussion held by Indonesian Geothermal Association, Universitas Gadjah Mada Student Chapter. During the event, I would like to remind the participants to turn on your camera and use the virtual background that has been provided. We hope that this webinar, we can gain more insight and knowledge about geothermal itself. Before we start today's webinar, let's pray together. Pray begin. Finish. On this occasion, I, Alfu Afkar Anifari, will be your master of ceremony. Before we start today's discussions, I would like to read the rundown of the event. First is opening by Master of Ceremony. Second, speech from President of INAKA UKMSG, speaker's introduction, material session, Q&A discussion session, and lastly, closing and documentation. I would like to remind all of the participants to fill the attendance form that has been provided on the chat box. Next, we will hear the speech from Advent as the President of INAKA UKMSG. For the President of INAKA UKMSG, the room is yours. All right, good afternoon for all of the attendees. Thank you, Alfu, for giving the occasion. I would like to express welcome for everybody for joining this course on Geothermal 101 with the topic of Basic of Geothermal Geology. And this is the first of 2 sessions. The next session will be held on April 30, and the topic will be geothermal geochemistry. So it is the first of those second. And I hope that the course today will give you benefits about the basics of geothermal geology with our resource person, Mas Aan, which is also an alumni of INAKA UKMSC and also an alumni of Geology UKM from batch 2017. And I'm sure that Mas Aan is very capable of sharing his knowledge about geothermal geology and geochemistry. And I hope this can also increase your interest in learning about geothermal energy more in the future, since we know that geothermal energy is one of the most renewable energy potential that Indonesia has, with around 23 gigawatts potential. And this is very worthwhile to learn more about geothermal energy. Enjoy this event, and I hope you can get many benefits from this course. Right, good afternoon, everybody, and good luck for the event. I'll return to Alfu. Okay, thank you for the speech. Before we start our main event, I will read the profile of our speaker. So in this first series, we will be accompanied by Farhan Fauzan Tandipanga, who will also accompany the next series as well. This is the profile of our speakers, which he is the alumni of Universitas Gadjah Mada from the Geological Engineering. He is working at Geothermal Research Center, Universitas Gadjah Mada, collaborated with PT PLN Gas and Geothermal as the junior geologist. Also, he worked as the collaborator research with Energy Institute at Johannes Kepler University as researchers, and also PT Anugerah Indonesia 5 as the junior geologist, and also as the laboratory teaching assistant of petroleum geology and sedimentology. Mas Aan also achieved some of
reward and honor as the first place of Young Geothermal Explorationist Competition 2021 at PT New Quest Geotechnology. And also, he is the first place of International Geothermal Plan of Development, IPFest 2021 at Institut Teknologi Bandung. And also, he is the second runner-up of International Geothermal Plan of Development, IPFest 2022. So without further ado, let's start our discussion. For the speaker, the room is yours. Oke, terima kasih sambutannya dan kenalannya dari Alfu dan juga Arven. Mungkin kita bisa langsung aja kali ya, coba presentasinya. Oke, mungkin sebelumnya aku minta maaf dulu, mungkin aku bakal off kamera karena antisipasi ya, karena ini juga baru pindahan dan takut kalau internetnya nggak kuat ya. Oke, langsung aja mulai ya. Kalau boleh aku bisa minta kontrolnya nggak ya untuk share screen-nya? Oh, boleh Mas, sebentar ya. Oke, udah bisa ya. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Sini aku Farhan Fauzan Tanipanga. Sebelumnya juga kita pernah berdinamika bersama ya dalam inisiasi Inaga dan akhirnya kembali lagi ke Inaga untuk ngisi materi. Dan hari ini aku akan coba bawa sedikit aja basic-basic tentang geothermal geologi. Nah, yang pertama itu mungkin aku akan jelaskan dulu sedikit tentang sistem panas bumi. Sederhananya sistem panas bumi ini adalah sistem yang memungkinkan si panas yang bergerak dari sumber panas itu naik ke permukaan. Nah, dari sistem panas bumi ini sebenarnya ada 5 komponen penting yang ada di dalam sistem panas bumi. Yang pertama tentunya heat source sebagai penyedia panas, dan juga ada batuan reservoir, di mana panas yang dihasilkan dari sumber panas ini tersimpan di dalam batuan. Batuannya memiliki properti berupa porositas yang baik dan juga permeabilitas yang baik. Dan yang ketiga itu ada batuan clay caprock, di mana tugasnya adalah memerangkap panas di dalam reservoir agar tidak bergerak ke daerah-daerah lainnya. Nah, dan dua lainnya itu ada meteoric recharge dan juga thermal manifestation. Untuk meteoric recharge ini, air hujan itu dapat masuk ke dalam sistem panas bumi melalui rekahan. Air hujan ini biasanya memiliki fluida atau temperatur yang dingin, dan temperatur yang dingin biasanya memiliki densitas yang tinggi. Ketika densitas yang tinggi ini masuk ke permukaan, dia akan masuk ke dalam sistem yang lebih dalam. Dan di bawah permukaan dia akan terpanaskan oleh sumber panas, dan kemudian akan membuat sistem konveksi, dan fluida yang panas ini akan naik ke permukaan sebagai manifestasi atau discharge. Nah, sebenarnya sistem panas bumi ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi beberapa sistem, di mana untuk setiap sistemnya ini memiliki pendekatan yang berbeda nantinya ketika melakukan eksplorasi. Nah, untuk klasifikasi yang pertama itu ada berdasarkan sumber panasnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu vulkanogenik, di mana sistem vulkanogenik ini berasosiasi dengan magma, dan untuk yang kedua itu ada non-vulkanogenik. Jadi sumber panasnya ini tidak berasosiasi dengan magma. Biasanya sistem panas buminya ini berupa batuan sedimen, di mana panasnya ini terbentuk akibat batuan sedimen atau reservoirnya ini berada di sesuatu yang sangat dalam, sehingga menyebabkan adanya panas.
Nah, selanjutnya untuk sistem vulkanogenik atau yang berasosiasi dengan magma, magma ini sebenarnya tidak terbentuk di sembarang tempat. Jadi magma ini biasanya terbentuk di berbagai daerah, seperti misalkan daerah konvergen di mana suatu lempeng menunjam lempeng lainnya sehingga nanti terbentuk suatu gunung api, contohnya ada di Indonesia, ataupun teman-teman bisa lihat di peta, itu disimbolkan dengan huruf I dan C. Atau juga daerah-daerah seperti hot spring, biasanya di Hawaii. Jadi hot spring ini daerah yang bisa dibilang tempatnya tidak akan berubah, dan tempatnya ini bisa ditemukan di Hawaii dan juga di Iceland. Dan ada juga magma yang terbentuk di pemekaran samudra. Itu bisa dilihat di simbol M. Nah, untuk selanjutnya, sistem geotermal ini juga umumnya dapat diklasifikasikan berdasarkan hidrologinya. Hidrologinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu high relief dan juga low relief. Untuk high relief sendiri umumnya ditemukan di Indonesia atau di Filipina. Biasanya adalah tipe-tipe gunung api stratovulkano. Nah, perbedaannya mungkin aku akan jelaskan sedikit dulu. Ada beberapa istilah penting yang sebenarnya mungkin teman-teman belum pernah dengar. Ada istilah upflow dan ada istilah outflow. Upflow ini merupakan fluida panas yang bergerak secara vertikal, dan ada outflow di mana fluida panas ini bergerak secara horizontal atau lateral. Untuk sistem panas bumi dengan relief tinggi, biasanya upflow ini ditemukan di sekitar puncak gunung dan biasanya berupa lubang gas atau fumarol. Nah, kenapa gas atau uap air? Karena kan fluida panas yang terpanaskan di reservoir itu tidak memiliki pressure yang cukup kuat kalau dia bentuknya air. Dia tidak akan memiliki pressure yang kuat untuk naik ke atas puncak gunung. Oleh karena itu, biasanya air panas biasanya dia akan lari atau bergerak secara lateral ke zona outflow dan biasanya akan termanifestasikan sebagai mata air panas chloride ataupun juga mata air panas bikarbonat. Itu untuk sistem high relief. Kemudian untuk yang low relief biasanya ditemukan di New Zealand, di Iceland, di mana zona outflow-nya dicirikan dengan boiling chloride spring, dan juga untuk zona outflow-nya itu biasanya dicirikan dengan mata air bikarbonat ataupun dilute chloride. Nah, ini ada beberapa hal yang biasanya dipertanyakan. Apakah setiap komponen tadi, 5 komponen tadi itu perlu ada untuk menciptakan sebuah sistem panas bumi? Kalau saya mengacu dari Elders dan kawan-kawan tahun 2016, setidaknya ada 5 komponen penting agar suatu proyek panas bumi itu dapat visible untuk secara komersial tuh visible untuk dilakukan. Ada 5 seperti yang tadi saya jelaskan, itu ada batuan panas, ada juga batuan reservoir, ada clay cap rock, dan juga ada air yang cukup untuk recharge dan juga discharge. Nah, namun kalau menurut Kauf dan Janik tahun 2000, setidaknya cukup 3 ini. Setidaknya cukup ada sumber panas, batuan sumber panas, kemudian ada batuan reservoir, dan juga ada clay cap. Nah, namun menurut Zen tahun 1971, kehadiran clay cap ini tidak harus ada di dalam sistem panas bumi, namun kehadiran clay cap ini menjadi suatu kondisi yang ideal. Nah, selanjutnya kita akan coba sedikit mengulas tentang eksplorasi, tahapan-tahapan eksplorasi. Nah, ini merupakan konseptual yang menggambarkan risiko dan juga biaya dalam tahapan-tahapan proyek geothermal. Setidaknya untuk tahap eksplorasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu survey reconnaissance dan juga ada exploration drilling. Tujuan akhir dari exploration drilling ini sebenarnya untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang ada di dalam proyek geothermal. Pada tahap eksplorasi pendahuluan biasanya para geosains, geologi, geochemistry, atau geofisika itu menggunakan banyak sekali asumsi.
Kenapa banyak menggunakan asumsi? Karena kita tidak pernah melihat kondisi bawah permukaannya. Oleh karena itu banyak menggunakan asumsi. Ketika banyak menggunakan asumsi, maka asumsi-asumsi tersebut banyak membentuk yang namanya ketidakpastian. Nah, oleh karena itu salah satu tujuan dari eksplorasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian itu dengan mengetahui kondisi bawah permukaan dengan lebih baik. Nah, ada beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab dalam fase eksplorasi. Yang pertama, seberapa besar sumber dayanya, seberapa panas, juga seberapa permeabel, dan juga apakah fluida di bawah permukaan ini cukup aman atau ramah. Dan dari beberapa pertanyaan ini dapat dijawab dengan beberapa pendekatan atau beberapa survei. Salah satunya yang mungkin kita bahas di kali ini adalah pendekatan yang dilakukan secara geologi. Kalau misalkan kita menentukan seberapa besar sumber dayanya, kita bisa menggunakan pendekatan geologi, yaitu kita dapat mengetahui dari persebaran alterasi dan juga manifestasi. Untuk seberapa panas, untuk pertanyaan seberapa panas, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang eksplorasi secara geokimia. Dan untuk pertanyaan seberapa permeabel sistem panas bumi kita, itu dapat dijawab dari survei geologi, yaitu sesar ataupun properti batuannya, litologi atau stratigrafi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah fluida kita aman, itu kita dapat menjawab dari alterasi hidrotermal. Nah, mungkin sini akan saya jelaskan sedikit tentang gambaran peran ilmu geologi ketika fase sebelum exploration drilling. Nah, yang pertama, ketika melakukan eksplorasi di medan vulkanik, hal pertama yang dilakukan adalah memetakan volcanic feature atau kenampakan-kenampakan yang dapat mencirikan suatu gunung api. Gunung api sendiri sebenarnya merupakan bentuk dari manifestasi bahwa di bawah permukaan itu ada sumber panas, ada heat source. Dan beberapa fitur gunung api yang bisa kita lihat itu adalah kawah. Kawah ini merupakan bentuk cekung yang berada di sekitar pusat erupsi atau gunung api. Nah, kalau teman-teman bisa melihat kursor saya, daerah atau kawah ini dapat dilihat di daerah ini, ataupun di sekitar puncak Gunung Tambusu ini ada kawah. Kemudian yang kedua itu ada kaldera. Kaldera ini runtuhan berskala besar yang terbentuk ketika batuan di atas dapur magma itu runtuh. Kenapa batuannya bisa runtuh? Karena magmanya kosong. Kenapa magmanya kosong? Karena ada proses erupsi yang besar. Ketika proses erupsi besar, dapur magmanya kosong, sehingga batuan yang ada di atas dapur magma ini mengalami runtuh. Dan kenampakannya seperti yang dapat dilihat di kursor saya, ini ada kenampakan seperti setengah lingkaran, dan ini diinterpretasikan sebagai kaldera. Perbedaan utama kaldera dan kawah, selain dari proses pembentukannya, dapat dilihat dari jari-jarinya. Kalau kawah, diameternya maksudnya, diameter kawah itu kecil dari 1 kilometer, kalau misalkan kaldera itu punya jari-jari lebih dari 1 kilometer. Nah, selanjutnya langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan identifikasi vulkanologinya. Mungkin kita bisa melakukan identifikasi dari vulkanik tipenya. Tipe vulkaniknya ini bagaimana? Kalau berdasarkan proses erupsi atau peristiwa erupsi, gunung api itu dapat dibagi menjadi dua. Ada tipe gunung api poligenetik, ada juga tipe api monogenetik. Perbedaannya poligenetik, gunung api ini melakukan atau telah melakukan erupsi itu lebih dari sekali atau beberapa kali. Sedangkan untuk monogenetik, dia mengalami erupsi sekali kemudian mendingin. Nah,
Yang biasanya dicari adalah tipe-tipe gunung api poligenetik, karena poligenetik secara genesa dia mengalami proses erupsi berkali-kali, sehingga diharapkan di bawah permukaan itu kita punya heat source atau dapur magma yang besar. Nah, untuk gambar di samping, perbedaan dari poligenetik dan juga monogenetik itu dapat dilihat. Monogenetik itu umumnya berwarna kuning. Dimensinya juga sangat kecil apabila dibandingkan dengan eh, tipe-tipe gunung poligenetik yang umumnya sangat besar. Umumnya untuk poligenetik, tipe-tipe gunung apinya adalah tipe-tipe stratovulkano. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu tipe gunung api stratovulkano, teman-teman bisa melihat gunung-gunung yang ada di Indonesia seperti misalkan di Merapi, itu merupakan tipe-tipe gunung api stratovulkano. Biasanya dia punya kemiringan lereng gunung api itu sekitar 40-an atau 45 derajat. Dan untuk tipe gunung api monogenetik itu biasanya atau contohnya itu adalah parasitikon. Parasitikon ini adalah sumber pusat-pusat erupsi yang biasanya itu berada di kaki gunung. Dan seperti yang saya bilang tadi, biasanya skalanya itu sangat kecil. Maksudnya bentuknya itu atau luasannya itu sangat kecil dibandingkan dengan tipe api gunung api poligenetik. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan ketika kita belum melakukan pemetaan geologi ataupun masih survei penginderaan jauh. Salah satunya ini yang dijelaskan oleh Wurlitz and Heiken tahun 1992, yaitu bagaimana cara kita melakukan evaluasi potensi sistem panas bumi. Apakah dia punya kemungkinan yang tinggi atau dia punya kemungkinan yang rendah. Nah, mungkin di sini kita akan coba bareng-bareng melakukan studi kasus perhitungan apakah Gunung Lengkoan ini punya potensi yang atau punya kemungkinan yang tinggi atau dia punya kemungkinan yang rendah. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung volume dari si tubuh gunung api ini. Ini sebenarnya daerah yang saya gunakan adalah daerah WKP Lahendong. WKP Lahendong ini umumnya sumur-sumurnya atau sistem panas buminya terpusat di daerah kaldera. Nah, namun perhitungan yang dilakukan oleh Wurlitz and Heiken ini dilakukan untuk tipe gunung api stratovulkano. Sedangkan untuk yang di Lahendong sendiri itu sudah dalam bentuk kaldera. Artinya kita mungkin tidak mengetahui beberapa parameter yang perlu dihitung, seperti misalkan tinggi. Tinggi kita tidak bisa menentukan tingginya karena sudah mengalami runtuhan, sudah menjadi kaldera. Sehingga yang coba kita lakukan sini adalah menghitung potensi sistem panas bumi dari Gunung Lengkoan. Untuk Gunung Lengkoan sendiri, dia punya jari-jari itu 5 km dan juga tingginya itu 2 km. Sehingga nanti ketika dicari volumenya itu kalau saya tidak salah ya, kalau tidak salah itu volumenya itu masih di bawah 50 km kubik. Nah, kita coba hitung lagi. Kita coba melakukan pendekatan lain selain dari volumenya. Kita coba coba evaluasi berdasarkan pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya adalah bagaimana derajat dari evaluasi magmanya. Apakah magmanya masih mafic atau magmanya sudah silisik. Nah, di sini dapat dilihat ada basaltik, andesitik, ada dasitik, dan juga riolitik. Sederhananya, basaltik hingga dasitik atau riolitik itu adalah proses diferensiasi magma. Magma basaltik biasanya terbentuk ketika belum mengalami diferensiasi yang lebih lanjut. Magma-magma tipe basaltik biasanya umumnya ditemukan seperti di Hawaii atau mungkin di daerah-daerah Indonesia bagian timur. Kemudian untuk magma dasitik atau riolitik itu biasanya ditemukan contohnya di daerah Dieng. Nah, untuk di Gunung Lengkoan sendiri, ini berdasarkan analisis petrografi dan juga analisis-analisis lainnya, itu saya ambil dari Utami 2011, ternyata Gunung Lengkoan ini termasuk ke tipenya riolitik, sehingga dia punya kemungkinan yang besar untuk sebagai sistem panas bumi. Selanjutnya dari derajat evolusi, kita lanjut ke umurnya.
kita umur yang baik atau umur yang sistem panas bumi yang memiliki kemungkinan yang tinggi itu memiliki rentang dari 50.000 hingga 200.000. Nah, informasi yang saya peroleh dari PT Gondwana tahun 1998 di dalam Utami 2011 menjelaskan bahwa umur absolut dari Gunung Lengkuan ini adalah sekitar 51.000 tahun yang lalu. Dia terbentuk 51.000 tahun lalu. Sehingga dia masih berada di rentang kemungkinan yang tinggi. Dan selanjutnya, parameter yang dilihat adalah rezim tekanan. Rezim tekanan ini menunjukkan tingkat keseragaman tektonik. Dan sebenarnya ini parameter ini sangat sulit diidentifikasi apabila gunung apinya ini belum mengalami erupsi. Nah, ada beberapa parameter lainnya yang juga dinilai, yaitu tingkat kematangan dari suatu gunung api. Tingkat kematangannya akan semakin meningkat sepanjang waktu, di mana gunung api yang immature biasanya dia dicirikan dengan magma yang mafic, contohnya magma basaltik, atau magma-magma yang belum mengalami diferensiasi lebih lanjut. Sedangkan untuk magma yang mature atau sistem panas bumi yang biasanya kita cari itu adalah sistem panas bumi yang mature, di mana magmanya ini telah mengalami diferensiasi lebih lanjut sehingga menjadi magma-magma dengan tipe intermediate dan juga silisik. Nah, sederhananya ketika kita punya sistem panas bumi yang mature, kita akan punya manifestasi yang lebih banyak, lebih bervariasi dan juga lebih lengkap. Pada sistem panas bumi yang mature atau gunung api yang mature, kita akan menjumpai adanya fumarole ataupun adanya mata air panas dan juga tipe-tipe alterasi yang bisa dijumpai di permukaan. Nah, gambaran dari magma-magma yang mengalami evolusi ini dapat dilihat di gambar yang samping. Untuk magma basaltik, itu biasanya dia tidak mengalami diferensiasi, sehingga biasanya di permukaan dia masih komposisinya masih basaltik dibandingkan dengan tipe stratovolcano yang biasanya umumnya dia punya tipe magma atau komposisi magma itu andesitik. Nah, kenapa ketika tadi melakukan evaluasi, biasanya kita memiliki kemungkinan yang tinggi berada pada magma yang dasitik. Magma dasitik ini mengalami diferensiasi lebih lanjut, atau magma ini mengalami reaksi dengan batuan samping atau batuan-batuan yang sekitarnya. Nah, ketika magma ini mengalami diferensiasi, proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan ketika proses ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sumber panas ini harus disuplai terus-menerus. Sehingga ketika kita punya magma dasitik, itu suplai atau injeksi dari basaltiknya itu sangat banyak. Dan suplainya ini dilakukan secara menerus-menerus. Sehingga untuk tipe gunung api dengan komposisi andesitik, biasanya kita akan punya suatu panas yang sustain. Sehingga biasanya ini tipe-tipe gunung api seperti ini ya biasanya akan dicari di dalam eksplorasi panas bumi. Salah satu contohnya itu berada di sistem atau di gunung api Dieng. Nah, selanjutnya langkah yang bisa dilakukan untuk menghitung seberapa besar sumber daya kita, yaitu adalah kita melakukan pemetaan manifestasi ataupun pemetaan daerah-daerah yang punya anomali panas di permukaan. Ketika kita mengetahui jenis sistem panas bumi, apakah dia high relief ataupun low relief, kita akan mengetahui margin atau batas dari sistem panas buminya. Ketika kita mengetahui marginnya, kita bisa mendelineasi luasan dari sistem panas buminya atau luasan reservoirnya atau luasan panas buminya. Nah, untuk di sistem panas bumi dengan high relief, biasanya zona-zona outflow atau batas dari sistem panas bumi itu dicirikan dengan manifestasi
chloride spring atau mata air panas chloride. Untuk sistem panas bumi dengan low relief biasanya dicirikan marginnya atau batasnya dicirikan dengan manifestasi boiling chloride spring atau bikarbonat spring. Sehingga ini menjadi acuan kita dalam melakukan delineasi. Nah, sebelum kita melakukan ground check di lapangan, ada satu teknik yang bisa menjadi guidance kita ketika kita mencari suatu manifestasi, yaitu menggunakan remote sensing. Nah, ada beberapa pendekatan. Yang pertama, saya mencoba ketika sebelum saya ke lapangan, yaitu ketika sebelum saya pergi ke Lahindong, saya membuat peta land surface temperatur. Ini saya buat dari peta dari data Landsat, dan dari data Landsat ini kemudian saya dapat mengetahui adanya anomali-anomali panas. Dan saya juga melakukan analisis band ratio menggunakan Landsat 8 untuk mengetahui sebaran-sebaran dari batuan-batuan teralterasi. Nah, apabila teman-teman lihat sebenarnya baik sebaran anomali panas dan juga sebaran dari batuan teralterasi ini memiliki korelasi. Di mana kalau misalkan kita lihat di sini ada anomali panas, di sini juga ada batuan teralterasi. Nah, kenapa sebenarnya kita menggunakan alterasi? Kenapa kita perlu memanfaatkan alterasi? Karena batuan teralterasi ini terbentuk akibat adanya reaksi panas dengan batuan. Artinya di situ mungkin aja masih ada panas, atau mungkin di masa lalu ada reaksi panas dengan batuan, sehingga dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang mungkin aja itu adalah daerah manifestasi, atau mungkin aja itu daerah manifestasi yang udah mati. Biasanya daerah-daerah manifestasi yang sudah mati itu pun dicirikan dengan batuan-batuan teralterasi. Nah, sebaran alterasi ini juga nantinya bakal kita gunakan untuk mendukung data-data geofisika. Nah, ini merupakan aktualnya ketika saya menggunakan data ini dan ketika saya di lapangan. Nah, ketika saya mengunjungi beberapa daerah yang memiliki anomali panas, itu saya menemukan daerah-daerah manifestasi aktif. Seperti misalkan di nomor 1 saya menemukan ada mudpool. Kemudian di nomor 2 saya juga menemukan ada mudpool di sini. Sini dicirikan dengan anomali yang tinggi, dan juga di nomor 3 sini saya menemukan adanya fumarole dan juga ada mudpool. Untuk nomor 4 di sini saya tidak tampilkan gambarnya, namun di nomor 4 ini ada mata air panas. Nah, sebenarnya sumber daya panas bumi ini umumnya dilakukan setelah adanya survei geofisika. Biasanya survei yang dilakukan adalah survei magnetotelurik. Sebenarnya inti dari magnetotelurik ini adalah untuk mengetahui sebaran anomali rendah. Dan anomali rendah ini biasanya memiliki rentang 1 hingga 10 meter. Kenapa anomali ini bisa rendah? Dikarenakan adanya smectite. Smectite ini memiliki CEC yang tinggi, sehingga dia akan mencirikan adanya zona-zona alterasi smectite. Nah, informasi lainnya yang bisa kita gunakan menggunakan penampang, yaitu kita bisa mendelineasi batas base of conductive, terus batas bawah dari zona-zona konduktif. Secara teori, biasanya zona-zona batas bawah base atau base of conductive ini biasanya akan bertampalan dengan reservoir. Namun pada kenyataannya, biasanya reservoir dan juga clay cap atau batas bawah dari clay cap itu tidak bertampalan. Informasi lainnya yang bisa kita gunakan adalah persebaran temperaturnya. Biasanya di BOC ini, temperaturnya adalah sekitar 180 derajat hingga 270 derajat. Sehingga ketika geoscience, para geoscientist ini melakukan pembuatan konseptual model, kita dapat mendelineasi daerah-daerah BOC ini dengan temperatur sekitar 180 hingga 220 derajat. Nah, dari data MT ini juga, di bagian yang lebih dalam, biasanya kita akan menemukan daerah atau nilai resistivitas yang sangat tinggi. Kenapa bisa semakin tinggi? Karena smectite-nya semakin berkurang, sehingga
nilai-nilainya akan semakin tinggi, dan biasanya daerah-daerah yang sangat tinggi ini bisa diinterpretasi sebagai sumber panas. Nah, informasi yang biasanya diperoleh dari data geofisika tersebut biasanya kita gunakan untuk mengetahui sebaran dari reservoirnya atau sebaran dari sistem panas buminya. Kemudian kita juga bisa mengetahui tebal dari reservoir berdasarkan batas bawah atau base of conductive dan juga batas atas dari si heat source atau batas bawah dari si reservoir. Informasi yang lainnya bisa kita gunakan di masa eksplorasi itu adalah mengetahui temperaturnya. Nah, namun untuk temperaturnya biasanya kita gunakan geothermometer, pendekatan secara kimia. Nanti kita akan bahas di sesi kedua yang insya Allah akan direncanakan tanggal 30. Nah, dari informasi-informasi tadi, kita bisa coba menghitung sumber dayanya menggunakan metode probabilistik, dan ini merupakan salah satu contoh perhitungan. Ini saya dan Arven dan juga tim waktu itu mencoba menghitung sumber daya yang ada di lumpur. Nah, untuk pertanyaan kedua, seberapa permeabel batuan yang ada di bawah permukaan? Permeabilitas ini menjelaskan kemampuan batuan untuk dialirkan oleh suatu fluida. Nah, permeabilitas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu primary permeability yang biasanya terbentuk ketika batuan itu terbentuk. Untuk primary permeability atau permeabilitas primer itu biasanya dapat dibedakan atau nilainya itu berbeda-beda tergantung litologinya. Ada umumnya batuan-batuan yang memiliki permeabilitas baik itu adalah piroklastik dan juga batuan sedimen dibandingkan dengan lava, karena lava pejal dan juga poritasnya rendah, dan biasanya mengalirkan, kalaupun ada reservoir lava atau batuan-batuan yang pejal, biasanya reservoirnya itu berupa reservoir dengan rekahan. Nah, adapun permeabilitas primer lainnya itu adalah kontak di antara dua layer atau dua lapis batuan. Biasanya di antara kontak tersebut ada bidang lemah, dan biasanya itu menjadi daerah-daerah dengan permeabilitas yang baik. Dan juga ada kekar-kekar lembaran, biasanya itu memiliki rekah-rekahan, dan itu biasanya akan menjadi permeabilitas yang baik. Kemudian untuk tipe yang kedua itu permeabilitas sekunder. Biasanya permeabilitas sekunder ini dia dihasilkan oleh sesar dan juga adanya kekar-kekar tektonik. Nah, dalam eksplorasi panas bumi, biasanya yang menjadi kesulitan adalah bagaimana kita menentukan bidang-bidang sesar yang ada di daerah vulkanik. Untuk daerah vulkanik sendiri ada beberapa kesulitan, di mana ketika kita melakukan pemetaan geologi atau ketika kita menemukan suatu bidang yang kita anggap sebagai sesar, biasanya kita tidak akan menemukan marker. Biasanya karena batuan-batuannya itu adalah lava. Batuan-batuan lava itu biasanya pejal dan dia tidak memiliki penanda stratigrafi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu atau apa itu penanda stratigrafi, simpelnya ini adalah batuan yang saya tunjukkan di kursor. Ini ada batuan tipis. Batuan ini berbeda dengan batuan di atas dan di bawahnya, sehingga batuan ini cocok sebagai marker. Dan kita lihat, ternyata markernya ini mengalami offset, sehingga kita bisa menginterpretasi bahwa di sini adanya sesar. Nah, namun untuk di daerah vulkanik, biasanya batuannya itu adalah lava, sehingga kita biasanya tidak memiliki marker. Sehingga biasanya sangat sulit untuk mengidentifikasi adanya sesar. Kalaupun kita punya bidang, misalkan kita punya bidang yang kita anggap sebagai sesar, itu kita harus benar-benar meluangkan waktu di sana. Kita harus benar-benar tahu bagaimana kinematikanya. Karena kalau misalkan kita udah kembali ke base camp, itu kita akan sangat sulit menentukan suatu kinematika sesar itu berdasarkan dari foto. Nah, yang pertama adanya sedikit marker dan juga offsetnya sangat sulit diketahui, akibat markernya juga nggak ada. Dan juga di daerah vulkanik itu berbeda dengan daerah sedimen, mana daerah vulkanik batuannya itu biasanya terbentuk di daerah yang miring.
atau bidang pengendapan itu miring. Sehingga ketika kita punya data sumur dan kita lakukan korelasi, kita menemukan adanya suatu offset. Nah, bisa jadi sebenarnya offset ini karena bidang pengendapan lapisannya itu yang miring, bukan karena struktur. Nah, sehingga akan menjadi rancu sebenarnya ketika kita melakukan analisis struktur berdasarkan data sumur di bawah permukaan. Dan juga yang terakhir, adanya efek homogenisasi yang disebabkan adanya batuan teralterasi. Sehingga biasanya singkapan-singkapan itu biasanya bentuknya atau kenampakannya itu seragam. Padahal mungkin aja di situ ada kekar, namun karena terkena alterasi, batuannya itu jadi seragam, sehingga informasi-informasi penting itu biasanya nggak kelihatan. Nah, untuk analisis permeabilitas sekunder atau biasanya dari sesar, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu melakukan pemetaan struktur geologi menggunakan lineamen. Lineamen ini merupakan kenampakan atau morfologi garis lurus ataupun melengkung yang biasanya menggambarkan adanya sesuatu di bawah permukaan. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk membuat analisis lineamen atau analisis kurusan. Biasanya kita menggunakan analisis kemiringan lereng dan juga analisis perubahan arah hadap lereng. Biasanya struktur geologi ini biasanya kita temukan di daerah-daerah lembah. Dan lembah biasanya dicirikan oleh adanya kemiringan perubahan kemiringan. Ataupun lembah-lembah juga biasanya ditunjukkan oleh adanya perubahan arah hadap lereng. Nah, tujuan dari slope analysis juga dan aspek ini digunakan untuk membantu kita dalam mendelineasi yang namanya kurusan. Adanya kedua analisis ini juga digunakan untuk mengurangi subjektivitas kita terhadap kelurusan. Karena penarikan kelurusan sebaiknya dilakukan dengan baik dan tidak sembarang. Nah, dari data-data tadi, maka di sini saya mencoba melakukan pembuatan kelurusan, dan kelurusan ini ketika ditampalkan dengan data lain, data yang saya gunakan adalah data persebaran alterasi, ternyata memiliki kesejajaran di sepanjang bidang tersebut. Nah, struktur geologi biasanya dicirikan oleh adanya kesejajaran manifestasi dengan bidang-bidang sesar, sehingga kelurusan ini memiliki kemungkinan bahwa di sini ada sesar. Di sini juga adanya kesejajaran manifestasi dengan garis ini, dengan kelurusan, sehingga di daerah-daerah ini memiliki kemungkinan bahwa kita akan menemukan sesar di area tersebut. Nah, data-data lainnya yang bisa kita gunakan ketika melakukan pengindaran jauh, itu menggunakan data gempa. Di sini data yang saya gunakan adalah data gempa dangkal, dan di sini berdasarkan bentuk dari data ini, sini diperkirakan adanya sesar. Nah, sesar-sesar yang diperkirakan, yang saya awalnya perkirakan itu memiliki arah barat daya timur laut. Sepanjang ini saya perkirakan sebagai sesar, dan ternyata ketika saya tampalkan dengan data manifestasi, ternyata daerah-daerah ini memiliki sejajaran. Biasanya sesar-sesar turun ini cukup baik, cukup memiliki permeabilitas yang baik, sehingga biasanya di sepanjang bidang tersebut ditemukan manifestasi. Mungkin selanjutnya kita akan bahas peran geologi ketika melakukan drilling. Ada beberapa peran yang bisa dilakukan geologis. Yang pertama, kita bisa memperkirakan kedalaman dari reservoir. Nah, data utama yang bisa dibaca yaitu adalah profil temperatur. Nah, reservoir ataupun zona-zona permeable itu biasanya dicirikan dengan profil temperatur yang namanya istilahnya adalah isotermal, di mana temperatur terhadap kedalaman ini memiliki temperatur yang seragam. Kenapa bisa seragam? Karena perpindahan panas di dalam reservoir atau zona-zona dengan permeabilitas tinggi itu dilakukan secara konveksi. Nah, sistem konveksi ini menyebabkan
temperatur ini biasanya seragam. Kemudian kita juga bisa mengetahui clay cap, di mana clay cap biasanya dicirikan dengan perpindahan panas dengan gradien yang landai seperti ini. Biasanya di clay cap perpindahan panasnya itu terjadi secara konduksi, biasanya tanpa air. Dan salah satu peran geologi yaitu menentukan daerah-daerah yang akan menjadi batas atas dari reservoir kita atau top of reservoir kita. Biasanya kita akan mengacu kepada daerah-daerah konveksi ini. Biasanya top of reservoir itu diperkirakan berdasarkan daerah-daerah yang memiliki sistem yang konveksi. Nah, sistem konveksi apabila kita mengacu dari profil temperatur ini, kita bisa temukan di kedalaman sekitar 1200. Nah, namun biasanya setelah pengemuran, biasanya profil temperatur yang dihasilkan itu biasanya awal-awalnya itu masih jelek. Biasanya temperatur itu tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya ketika reservoir itu sebelum dilakukan pengemuran. Ketika melakukan pengemuran, biasanya reservoir itu mengalami pendinginan akibat adanya fluida pengemuran, sehingga biasanya pengukuran awal itu biasanya tidak mencirikan adanya temperatur reservoir yang aslinya. Biasanya diperlukan beberapa waktu, seperti misalkan di sini itu diperlukan waktu 1 tahun sehingga dihasilkan kondisi natural state atau kondisi yang sebenarnya menggambarkan reservoir. Nah, itu biasanya dicirikan, nah di gambar ini dicirikan oleh grafik yang berwarna kuning. Nah, selagi menunggu kondisi natural state atau ketika reservoir ini kembali mengalami memanas, biasanya yang dilakukan dari seorang geologis adalah memperkirakan sebenarnya seberapa aman fluida kita di bawah permukaan. Atau juga seorang geologis itu dapat memperkirakan temperatur awal reservoirnya sebelum dilakukan pengeboran atau sebelum mengalami pendinginan akibat adanya fluida pengeboran. Pendekatan yang dilakukan biasanya menggunakan mineral-mineral alterasi. Nah, mineral-mineral alterasi ini dapat diperkirakan, dapat digunakan untuk memperkirakan pH-nya. Untuk fluida-fluida di reservoir dengan fluida-fluida yang pH-nya netral, itu biasanya dicirikan dengan mineral-mineral smectite, atau juga biotit, atau illite, dan epidot, dan mineral-mineral lainnya yang ada di sini. Kemudian untuk fluida di reservoir yang biasanya memiliki pH yang asam, itu bisa dicirikan dengan mineral-mineral seperti kaolinite, dikite, andalusit, dan mineral-mineral lainnya yang dapat dilihat di sini. Kemudian informasi penting lainnya, sebelum kita mengetahui reservoir aslinya, kita bisa memperkirakan temperatur reservoirnya berdasarkan mineral alterasi. Biasanya yang digunakan adalah epidot, karena epidot ini memiliki rentang pembentukan yang rendah, sehingga rentangnya sangat rendah, sehingga biasanya dapat digunakan sebagai geotermometer mineral. Dan epidot ini sifatnya sangat sensitif. Jadi ketika temperaturnya tidak sesuai atau tidak berada di temperatur 200 hingga 250, epidot tidak dapat terbentuk. Sehingga biasanya yang digunakan untuk memperkirakan reservoir, temperatur reservoir, biasanya yang digunakan adalah epidot atau mineral-mineral lainnya yang memiliki rentang yang sangat rendah. Nah, mungkin itu aja beberapa materi mengenai geothermal geologi. Mungkin saya akan kembalikan kepada MC. Selanjutnya mungkin kita akan coba tanya jawab mengenai materi yang tadi disampaikan. Okay, thank you for Mas Aan for the materials. For the next sessions, we will head up to the Q&A sessions. For all the participants who have
some questions about the basics, especially in basic geothermal geology, you can directly ask Mas Aan by unmute your microphone and also turn on your camera, or you can type your questions on the chat box provided. Okay, for the first questions, for Radista Saga, you can directly ask your questions. Baik, thank you for the time. Saya punya pertanyaan terkait permeabilitas ya. Itu kan kalau nggak salah di konseptual model kita kan pasti nanti juga memetakan permeabilitas, dan itu memetakannya kan berdasarkan fault biasanya itu. Nah itu kira-kira seberapa perlu sih memetakan permeabilitasnya menggunakan jenis yang permeabilitas primer juga, atau cuman permeabilitas yang sekunder aja gitu. Soalnya masih agak bingung di bagian situ. Kira-kira gimana? Oke. Thank you, Saga. Ini mau dijawab langsung atau nunggu pertanyaan dari yang satunya lagi? Monggo, Mas Aan. Gimana? Kalau misal mau dijawab langsung juga boleh, Mas. Nanti biar lebih ini pertanyaan. Oke, kalau mau dijawab langsung juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya seberapa penting ya kita mengetahui permeabilitas di bawah permukaan itu sangat penting ya sebenarnya. Sebenarnya kalau dari primer, permeabilitas primer kita bisa mengetahuinya berdasarkan pemetaan geologi. Jadi sebelum biasanya dilakukan survei geofisika, kita melakukan survei geologi terlebih dahulu. Kita melakukan pemetaan geologi untuk memperkirakan sebenarnya di bawah permukaan ini kita bakal ketemu apa. Nah, dari pemetaan geologi itu, nanti kita bisa memperkirakan kita bakal punya batuan apa. Kita bakal punya reservoir yang sebagaimana. Apakah reservoir kita batu pasir, atau mungkin batu gamping, atau mungkin breksi, atau mungkin tuff. Tuffnya ini gimana? Apakah welded tuff, ataukah tuff yang biasa, atau kita punya lava di bawah permukaan. Targetnya itu menjadi penting. Kenapa kita menentukan permeabilitas primer? Karena kita ketika akan melakukan pengeboran, kita akan ditanya, kita akan diminta untuk membuat well prognosis. Setidaknya dari situ kita bisa mengetahui jenis batuan apa yang kita temukan di bawah permukaan. Nah, itu untuk batuan, untuk seberapa pentingnya kita mengetahui permeabilitas primer. Untuk yang kedua, untuk permeabilitas sekunder, sebenarnya target utamanya adalah untuk membantu daerah well targeting, atau daerah-daerah yang nanti akan kita range sebagai daerah-daerah yang akan menjadi base well targeting. Biasanya daerah-daerah yang memiliki struktur geologi, khususnya misalkan sesar turun ataupun misalkan kaldera, biasanya daerah-daerah itu memiliki permeabilitas yang baik. Sehingga kenapa menjadi daerah well targeting? Karena diharapkan ketika kita melakukan pengeboran, kita tidak perlu melakukan adanya permeabilitas buatan, sehingga fluida yang ada di daerah-daerah dengan permeabilitas sekunder yang baik itu biasanya akan naik secara natural, dan biasanya daerah-daerah dengan yang memiliki permeabilitas baik itu biasanya akan sangat baiklah produksinya. Kira-kira gitu, Saga. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Okay, thank you for the question and the answer. Next is from Enika. Oke, terima kasih Mas Alfu atas kesempatan yang telah diberikan. Aku izin bertanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama
Aku Enika Aidina dari Teknik Geologi Angkatan 2020. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau tadi kan yang preferable itu vulkano dengan magma chamber polygenetic dan komposisinya itu yang asam seperti dasitik atau riolitik. Lalu apakah vulkano yang monogenetik atau komposisi basaltik tidak bisa dimanfaatkan sebagai energi panas bumi atau bisa tapi tidak seatraktif polygenetic dan komposisi dasitik? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, sekarang mengenai offshore geothermal resource. Kalau mengingat komposisi magma di oceanic plate itu kan biasanya basaltik. Kemudian juga kalau di offshore itu kan lebih high cost. Lalu sebenarnya apa hal yang membuat offshore geothermal resources ini menjadi atraktif dan mulai dibicarakan begitu? Makasih, Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku minta maaf juga ini ya. Mungkin tadi kecepatan, tapi tadi ada beberapa pertanyaan yang aku tangkap. Mungkin pertanyaan 1-2 dulu mungkin bisa dijawab ya. Kenapa targetnya dasitik ya? Sebenarnya kenapa targetnya dasitik lebih ke arah ketika kita punya dasitik, biasanya ya daerah-daerah yang dasitik itu seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, biasanya dia akan mengalami depresiasi magma yang lanjut gitu. Dan salah satu syarat suatu magma mengalami depresiasi yang lanjut itu adalah proses waktunya yang lama. Dan untuk melakukan diferensiasi magma yang lama, kita perlu suatu panas atau injeksi-injeksi panas dari partial melting itu sangat banyak. Artinya, ketika kita punya suatu sistem panas bumi dengan tipe magmanya itu dasitik, biasanya kita akan punya sesuatu yang sustain. Biasanya yang dikejar-kejar developer itu adalah sesuatu yang seperti itu. Artinya kita mungkin punya sistem panas bumi yang mungkin bisa bertahan lebih dari 100 tahun ataupun beberapa ratus tahun. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau nggak salah tadi tentang monogenetik ya. Sebenarnya kalau saya tidak salah ya, itu di laut itu sebenarnya ada monogenetik, kalau tidak salah. Dan ketika kita menggunakan analisis MT ya, itu monogenetiknya itu sangat terlihat di penampang MT. Dan beberapa peneliti terdahulu itu memperkirakan sumber-sumber panas ini, sumber-sumber panas yang dari monogenetik ini itu diperkirakan sebagai sumber panas yang baru. Sehingga bisa dibilang ada 2 kemungkinan sumber panas di laut itu. Ada sumber panas yang dari polygenetik, dari sumber dari gunung lawunya sendiri, dan juga ada sumber panasnya dari monogenetik itu sendiri. Tergantung kita melihat monogenetiknya ini dia pembekuannya lama atau enggak. Kemudian yang terakhir tentang ini ya, di offshore ya? Iya, Mas. Oke. Mungkin aku nggak bisa banyak menjawab ya tentang ini. Tapi memang aku pernah dengar, pernah lihat juga tentang adanya pemanfaatan ya, misalkan dari kayak black smoker yang ada di daerah-daerah mid oceanic ridge, biasanya bisa digunakan untuk sebagai apa ya, sebagai sumber panasnya. Karena ketika kita di laut, kita punya sumber panasnya dari mid oceanic ridge. Kemudian kita nggak perlu punya reservoir. Reservoirnya itu laut itu sendiri. Sehingga ya bisa dibilang sebenarnya potensinya sangat baik gitu ya. Cuman mungkin ya kita nggak tahu. Aku pribadi kurang tahu bagaimana potensinya ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab, Enika. Oke, makasih banyak Mas Aan. Okay, thank you for the questions and for the answer. Maybe is there any questions left? Baik, sembari menunggu pertanyaan yang lain, saya juga mau bertanya, Mas. Jadi kan tadi ini menyinggung dari pertanyaannya Sada juga. Kalau misal di suatu lapangan itu batuannya itu memang nggak permeabel gitu ya. Dalam kasusnya itu misalnya
batuannya itu bukan batuan yang biasa menjadi reservoir. Nah, kalau misal kasusnya kayak gitu, seberapa besar sih signifikansi dari permeabilitas sekunder yang harus ada? Kemudian apakah ada syarat-syarat yang lain yang mungkin harus dilengkapi gitu, bahwa suatu lapangan panas bumi itu akhirnya bisa dimanfaatkan kalau misal memang dari kualitas reservoir, kemudian dari permeabilitas porositas dari primernya itu memang sangat kecil, seperti itu, Mas. Oke, thank you. Pertanyaannya Alfu, berarti yang tanyain Alfu ini berarti kita nggak punya permeabilitas primer yang baik ya. Sebenarnya ini jadi cukup penting juga adanya fracture ataupun reka-rekahan ataupun struktur geologi yang ada di bawah permukaan. Nah, jadi ada namanya sistem panas bumi dengan reservoirnya itu berupa fracture-fracture. Dia nanti punya sistem fracture yang terdistribusi secara baik. Nah, di daerah-daerah tersebut, ketika kita punya reservoir yang mungkin permeabilitas yang nggak baik, contoh misalkan lava, itu permeabilitas sekunder itu sangat memainkan peran penting. Perannya yang pertama, dia menjadi jalan permeabilitas itu sendiri. Yang kedua, dia menjadi tempat penyimpanan dari si fluida panasnya itu. Nah, mungkin nanti aku bisa kirimkan kepada Alfu, ada sumber bacaan yang baik mengenai fracture distributed to reservoir gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku jawab, Alfu. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya. Okay, maybe is there any question left for the participants? I will look until 14:41. So if there is no question left, we will head up to the next agenda, which is closing and documentation sessions. Oh ya, silahkan Saga untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Alfu. Saya ingin tanya lagi terkait tadi, di slide itu tadi sempat ditayangkan kalau ada semacam gradient geothermal atau grafik yang ada beberapa titik atau beberapa grafik itu untuk menentuin top reservoirnya. Nah, itu yang terakhir, kedua. Di slide 24 ya? Ya, slide 24. Nah, itu untuk menentukan top reservoirnya itu, apakah kita kayak semacam interpretasi langsung dari grafik ini, atau dari grafik ini kita bisa buat semacam trend line gitu, atau gimana yang bisa jadi patokan gitu. Soalnya baru juga melihat grafik yang kayak gini. Itu aja sih Mas, makasih. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ada beberapa pendekatan. Mungkin slide-nya boleh di ini dulu, bisa di full screen dulu. Oke, thank you Alfu. Jadi ada beberapa pendekatan sebenarnya dalam menentukan top of reservoir itu sendiri. Pendekatan pertama, ini kita menggunakan data-data dari cutting ya. Biasanya top reservoir itu biasanya dia dicirikan oleh adanya epidot. Biasanya itu yang kita cari adalah iohedral epidot dan adanya continuous epidot. Nah, untuk kasus yang continuous epidot, biasanya kita akan korelasikan dengan data-data sumur yang lainnya. Nah, biasanya top of epidot ataupun iohedral epidot ataupun continuous epidot ini, biasanya dia akan mencirikan daerah-daerah dengan temperatur yang tinggi, dan ini akan menjadi target utama kita menentukan casing design ataupun penentuan dari production casingnya. Nah, pendekatan kedua itu menggunakan data cutting juga. Kita akan mengetahui daerah-daerah yang menjadi reservoir
itu menggunakan pendekatan mineral alterasi. Jadi mungkin boleh digeser lagi slide-nya ke slide yang sebelum-sebelumnya yang ada penampang empty. Nah, di sini ya. Nah, sebelumnya ketika kita melakukan well prognosis atau kita menentukan well design, biasanya kita akan berasumsi kalau misalkan base of conductive ini dia akan bertampalan dengan top of reservoir, tapi pada kenyataannya enggak. Ada layer-layer lain yang mungkin muncul, seperti misalkan ada daerah-daerah transisi, biasanya ada smectite elite atau mungkin chloride elite atau chloride muscovite yang biasanya akan muncul di antara base of conductive dan top of reservoir. Jadi perannya kita menggunakan data gating ini adalah kita mengetahui daerah-daerah mana ya di mana kita sudah tidak menemukan smectite. Nah, biasanya reservoir ini biasanya dicirikan dengan kandungan smectite yang rendah dan juga kandungan elite-nya sudah tinggi. Nah, analisis yang dilakukan namanya methylene blue. Jadi, methylene blue ini akan mendeteksi daerah-daerah atau interval-interval yang banyak smectite-nya. Jadi, ketika kita punya interval atau punya data di mana smectite-nya banyak, kemungkinan besar kita masih berada di clay cap. Ketika kita sudah punya persentase elite yang sangat tinggi, kemungkinan kita sudah bisa atau kita sudah masuk ke daerah reservoir. Nah, ini menjadi dua data ini menjadi acuan utama ketika kita melakukan casing design sebelum kita melakukan casing. Dan data penting lainnya itu adalah profil temperatur tadi. Nah, namun profil temperatur tadi ini dia baru bisa kita gunakan itu ini tergantung sih. Ada reservoir yang dia mengalami natural state-nya beberapa bulan, atau mungkin ada beberapa sumur atau reservoir yang dia mengalami natural state-nya ini beberapa tahun. Nah, jadi ketika kita menunggu profil ini menjadi profil yang natural state, yang bisa dilakukan oleh seorang geologis adalah melakukan dua hal yang tadi. Nah, tapi ketika kita sudah punya data temperatur profil yang baik, artinya profil temperaturnya ini sudah menunjukkan kondisi yang sebenarnya atau kondisi natural state, kita bisa menggunakan profil temperatur itu. Nah, mungkin boleh balik lagi ke slide yang tadi. Nah, acuan utamanya kita bisa melihat gradien atau profil yang namanya isotermal. Nah, di profil isotermal ini, di mana temperaturnya ini biasanya seragam terhadap kedalaman, biasanya perpindahan panasnya itu terjadi secara konveksi. Nah, biasanya perpindahannya bisa terjadi, bisa disebarkan atau transfernya disebabkan oleh air atau misalkan fluida. Nah, di sini mencirikan bahwa kita sudah mulai masuk ke reservoir. Sehingga untuk penentuannya kira-kira bisa disimpulkan ada 3 cara tadi. Ada menggunakan profil temperatur kalau misalkan sudah natural state, atau kita bisa menggunakan pendekatan lainnya. Bisa menggunakan epidot ataupun kita menggunakan persentase smectite dengan persentase elite. Nah, kira-kira seperti itu saja. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Sangat menjawab. Ya. Okay, maybe the last questions. Is there anything question left? Okay, I think there is no question left, so we can head up to the last sessions in today's event, which is closing and documentations. Before we close the event in this day, we will head up to the documentation sessions. So I kindly request
to all of the participants to join us in this documentation by turning on your camera. Okay, we will wait until 14 past 60. For the participants who have not turning their camera, please turn on your camera. Okay, maybe without further ado, please Anika to take some documentations. Oke, mungkin aku ambil alih untuk dokumentasinya. Oke, mungkin untuk pose yang pertama, 1, 2, 3. Oke, mungkin lagi. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi mungkin yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih Mas Mbak. Okay, thank you Anika for taking the pictures in these documentations. Okay, thank you for joining us today. I would like to remind all of the participants to fill the attendance form that has been provided in the chat box. Thank you so much to all of the participants for attending to this event. We hope that we will meet again at our next series. In the next 2 weeks, we will discuss about the geothermal geochemistry, which is no less interesting than today's material. Me, as the master of ceremony, would like to thank you for listening, your attentions, and your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave the room for all the participants. Oke, terima kasih semuanya. Aku izin pamit. Baik Mas, terima kasih untuk materialnya hari ini. Nanti Oke. sampai berjumpa di Sampai minggu ketemu depan. lagi tanggal 30 ya. Iya Mas. Thank you Mas Aan. Oke. Terima kasih kepada para peserta juga yang telah menghadiri acara pada sore hari ini. Selamat beristirahat. Ya, ini udah ya berarti ya. Tadi udah di stop ya recordnya. Udah. Mungkin